Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bertemu kembali di Islam itu indah. Dan mudah-mudahan jamaah yang menyaksikan nih ya bisa selalu diberikan kesehatan sama Allah, banyak rezeki dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga nih buat Bapak Ibu yang ada di studio jauh-jauh dari Pemalang udah main ke studio Islam itu indah. Terima kasih banyak, tepuk tangannya dong. Masya Allah tabarakallah. Nah, seperti biasa nih ya jamaah, sebelum pembahasan tema, aku mau kasih lihat ada video tayangan nih. Yuk kita tonton jamaah, ini dia. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah muda-mudi asyik berjoget di depan Masjid Agung di Wajo, Sulawesi Selatan beredar luas di media sosial. Video berdurasi 39 detik itu direkam pada 15 Agustus 2024 kemudian beredar luas. Para pelaku dalam video tersebut akhirnya muncul dan meminta maaf pada Sabtu. Mereka mengakui kehilafan yang mereka buat dan menyesal telah melakukan tindakan tak terpuji. Astagfirullah. Sekarang malah masjid yang dijadikan dugem, Bu. Iya, tapi mah kayaknya itu bukan di halaman masjid, tapi di jalanan depan masjid. Pasan aja ngambil videonya, angle backgroundnya tuh belakangnya masjid. Tapi mah tetap aja ya Bu, harusnya mah tahu tempat ya, iya nggak? Iya. Ibu siapa namanya kalau boleh tahu? Ibu Barokah. Iya Bu Barokah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener kan Bu ya? Ya kita tanya Ustadz Maulana aja yuk. Ayo. Bagaimana nih Ustadz Maulana, bener kan? Ternyata anaknya Ustaz Sam udah gede. Ini barokah. Gede anaknya. Namanya anaknya Ustaz Sam kan Barokah. Barokah. Oh, Bu Baraka. Ibu Barokah. Nah, ini Barokah. Iya, makasih banyak Ibu. Ya. Gimana nih Ya, Ustadz gini. kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, jawaban dari Betari tadi bagus banget. Berarti tetap berbaik sangka, angle-nya aja. Tapi berbicara tentang masjid, masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah. Jangan pernah beralih fungsi dari fungsi yang sebenarnya sebagai tempat mengingat Allah, justru dijadikan tempat untuk melupakan Allah. Makanya perbaiki bagaimana fungsi daripada masjid itu. Meskipun masjid bisa digunakan untuk sarana sosial, sarana untuk kemaslahatan, bahkan rapat pun bisa dilakukan di masjid. Bahkan mohon maaf, diingatkan masjid itu tidak boleh mengumumkan sesuatu barang yang hilang. Masjid itu tidak boleh ada berdagang di dalamnya, jualan di dalamnya. Artinya betul-betul masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah. Masjid tempat sujud. Lalu mohon maaf, salah satu bentuk ciri tanda datangnya hari kiamat ketika menjadikan masjid itu tempat untuk kesombongan, bermegah-megahan dan sebagainya. Dan terakhir, buat kita ini pembelajaran, jangan sampai kita tidak memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Itu titik beratnya sebenarnya. Jangan pernah menghinakan apa yang sudah dimuliakan oleh Allah. Salah satunya tempat-tempat yang dimuliakan kayak masjid. Ayolah sopanlah di masjid. Bener, Iya, kan ada adab-adab di masjid. Iya, jadi penghormatan terhadap masjid. Iya. Jadi kayak judul film ya, Masjid yang Dirindukan. Wih, luar Terima biasa. kasih banyak Ustadz Maulana, boleh Iya. tepuk tangan jemaah, Masya Allah. Tepuk tangannya mana? Ih semangat dong, Masya Allah. Nah jamaah pasti tahu kan kemarin tuh lagi ada yang viral tentang peringatan darurat yang mengenai demokrasi kita. Tahu kan ibu-ibu, bapak-bapak tahu kan? Nah sekarang Beta mau izin nih ya, mau pantun sebentar aja. Ibu bapak boleh bantu jawab, cakep gitu ya. Ibu Mia punya balon tinggal 4. Cakep. Abang Sidik bantu pegang erat-erat. Wih, cakep. Akhir zaman semua serba darurat. Cakep. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan untuk segera bertaubat. Masya Allah. Tema kita hari ini adalah peringatan darurat segera taubat. Mana tepuk tangannya jemaah? Masya Allah, tabarakallah.
Nah, sebelum pembahasan tema nih ya, menarik banget kan temanya pastinya. Tapi aku mau ngajak jamaah dulu nih untuk menonton video tayangan lagi. Ini dia jamaah. Hal ini diungkap terkait gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang yang bersumber dari megatrust Nankai pada Jumat lalu. Megatrust ialah zona pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami dan diprediksi bisa terjadi lagi dengan jeda hingga ratusan tahun. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, setidaknya ada 2 megatrust di Indonesia yang sudah lama tak melepaskan energinya dalam bentuk gempa dan tinggal menunggu waktu. Ya Allah, ini sih memang bikin waspada semua orang ya Habib ya. Udah ada Habib. Habib izin bertanya dong, apakah ini kayak seperti peringatan gempa megatrust merupakan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar segera bertaubat. Nah, pertanyaan aku Habib, apakah ini untuk orang yang berdosa saja atau semua orang nih yang kayak aku bilang tanpa terkecuali? Silakan Habib penjelasannya. Ya akhir. Afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini penonton di rumah, penonton di studio insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, taubat itu bukan hanya untuk mereka yang berdosa. Siapapun harus taubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Karena apa? Karena bentuk daripada seorang hamba untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai syaitan menggoda kita sehingga kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa manursilu bil ayati ila takhwifa, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada kamu. Untuk apa lagi? Untuk menakutin kamu. Sesungguhnya gempa, tsunami dan lain sebagainya, Merapi dan lain sebagainya adalah bentuk peringatan bagi mereka untuk kembali bertaubat kepada Allah. Ada yang namanya Sang Pencipta, ada yang namanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, dan tidaklah Allah ciptakan kita sesungguhnya untuk sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita meninggal berada dalam keadaan kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yakni Allah ridha kepada kita sehingga kita meninggal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguhnya. Agar apa? Agar kita berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya surga menanti kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Habib penjelasannya. Jadi begitu ya jamaah yang di rumah ya. Apalagi yang mau dicari di dunia ini, segeralah bertaubat ya. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya jamaah? Alhamdulillah. Sekarang mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz, Siap, Betari. boleh minta spill ilmunya dong? Spill. Katanya nih ya, dalam Al-Quran bahkan hadis mengatakan bahwa Allah itu sangat penyayang sekali. Bahkan Allah tuh selalu membukakan tangannya setiap hari menunggu hambanya untuk bertobat. Masya Allah, benar begitukah Ustaz? Masya Allah, siap. Boleh silakan penjelasannya. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah At-Taubah ayat 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات
ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. Sesungguhnya dialah Allah yang senantiasa menerima taubat daripada hambanya, menerima kebaikan-kebaikan daripada hambanya. Karena sesungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menerima taubat, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Musa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya. Bagaimana bentuk tangan dari Allah bukan itu yang kita pikirkan. Tapi bagaimana daripada tangan yang dimaksud di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kasih sayangnya kepada siapa dan kapan dibentangkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yakni billail, pada waktu malam. Untuk apa? Liyatuba, untuk menerima taubat, musi'un nahar, orang-orang yang berdosa di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kasih sayang, rahmat dan ampunannya di malam hari bagi orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan kasih sayangnya di siang hari. Untuk apa? Liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Jadi malam hari diterima taubatnya orang yang berdosa di siang hari diterima taubatnya orang yang berdosa di malam hari. Kapan sampai kapan? Hatta tatlu'asy syams mim maghribiha, rawahu Muslim. Sampai kapan ini kasih sayang Allah terbuka? Sampai Taubat kapan? Allah ini terbuka sampai matahari terbitnya dari tempat terbenam. Oh, hari kiamat. Sampai hari kiamat, sampai Masya matahari Allah. terbitnya dari barat, barulah Allah tidak menerima lagi taubat. Tapi masing-masing manusia punya kiamatnya. Kapan itu kiamatnya kita Kapan masing-masing? Pada saat kita meninggal dunia. Jadi sebelum kita wafat, Allah masih menerima taubat kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, penjelasannya. Boleh Bitari. tepuk tangan jemaah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah sekali ya, Allah tuh sebegitu sayangnya sama kita, ya Allah. Nah jemaah, nih aku ada video yang lagi viral banget loh. Yuk kita tonton lagi yuk. Ya Allah, kasihan tuh orang disangka begal. Iya Bu, trust isu mbaknya. Tapi yang lucu nih ya Bu, itu mbaknya bukannya lari sama tas, malah tasnya dilempar. Tapi menurut Ibu sendiri gimana? Kalau Ibu di posisi mbak itu gimana? Ibu siapa kalau boleh tahu namanya? Umi Saada. Ibu Umi. Ibu apa Umi? Namanya Umi Saada. Iya, gimana Bu menurut Ibu posisi kalau di posisi mbak itu? Kalau menurut saya sama deh kayaknya. Teriak gak? Begal gitu? Teriak gak? Begal, tobat, tobat. Oh gitu ya Allah. Teriaknya coba gimana yang kencang teriaknya? Ibunya malu-malu Ustaz. Nah gitu. Gitu teriaknya. Inilah peringatan besar buat kita untuk bisa waspada. Oh. Makanya buat jamaah yang di rumah termasuk yang ada di studio. Ini sebagai peringatan darurat ya. Supaya kita segera bertobat. Ah, betul Mau tahu banget. pembahasan lebih lanjut? Mau tahu Kita akan dong. lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Mau kemana Ibu? Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan hari ini tema kita adalah peringatan darurat segera taubat. Tadi sudah dijelaskan ya sama guru-guru kita mengenai peringatan-peringatan bagi kita nih untuk segera bertobat. Kapan lagi, ayo mau nunggu apa lagi begitu ya jemaah. Nah sebelum lanjut kita tonton lagi yuk, ini ada video tayangan, ini dia.
Subhanallah, terus menyebut asma Allah ya, sampai maut pun juga selalu menyebut asma Allah. Semoga diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Tapi jamaah ya, kalau ngomongin setan tuh emang setan tuh banyak agendanya, tahu ya jamaah, termasuk selalu membuat kita tuh lalai, terus juga menutup kesempatan kita untuk bertobat. Benar begitu gak sih Habib? Terus gimana dong caranya kita untuk tidak terpengaruh sama setan? Bagaimana Habib, silakan penjelasannya. Afwan Betari, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Setan adalah musuh kita bersama. Syaitan selalu mengganggu pikiran kita. Bahkan sampai sakaratul maut pun diganggu oleh syaitan. Oleh karena itu, kita selalu berharap akan ridhonya Allah dan pertolongannya Allah. Bagaimana caranya agar syaitan itu jauh? Maka dekati Allah. Jadikan diri kita hamba Allah yang lisannya selalu terbasah dengan Al-Quran. Atau terbiasa dengan membaca Al-Quran. Walaupun minimum 1 ain setiap harinya. Dan sholatlah yang khusyuk. Sholatlah yang betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Dan berharap akan apa? Pertolongan Allah daripada godaan syaitan. Dan juga syaitan itu selalu mengajak manusia ke dalam sebuah kedengkian dan kejerumusan. Berkatalah iblis, qala iblis wa'izzatika ya Rabbi la'abrahu ugwiya ibadaka madamat arwahuhum fi jasadihim. Bahwasanya mereka berkata nih iblis nih, dengan kemuliaanmu ya Allah, dia tahu bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Saya akan selalu berusaha menyesatkan. Siapa? Hambamu ya Allah, disesatkan. Selama ruh mereka dan jasad mereka berada dalam dirinya. Jadi syaitan itu selalu mengganggu manusia ketika mereka masih hidup. Arwahuhum, arwahnya yang masih nyatu pada dirinya, fi ajzadihim, di dalam jasadnya, maka syaitan selalu mengganggu mereka. Dengan apa? Dengan caranya syaitan. Masuk ke pikiran, masuk ke hati, masuk ke jiwanya. Itu syaitan. Karena kita pahami syaitan akan mengganggu kita dan menjerumuskan kita bahkan sampai sakaratul maut. Itu syaitan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimatnya, demi kemuliaanku, wa izzati wa jalali. Bahwasanya apa? Aku akan selalu mengampuni hamba. Siapapun mereka yang minta ampunan kepadaku. Dan akan menolong mereka yang minta tolongan kepadaku. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah wajib untuk meminta ampunan kepada Allah. Meminta pertolongan Allah. Karena kalimat Allah, wa izzati wa jalali. Kalau kita meminta kepada Allah dengan kemuliaan Allah, Allah tolong kita. Kalau kita gak minta sama Allah, celaka kita. Kalau kita menjadi hamba Allah yang gak mau meminta kepada Allah, berarti kita hamba yang sombong. Menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya hebat. Oleh karena itu taubat, minta ampunan kepada Allah. Dan selalu meminta pertolongan Allah kalau mau selamat. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Jadi begitu ya jamaah, selalu mohon ampun sama Allah dan semoga kita selalu dilindungi dari godaan syaitan. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang di studio, ngantuk? Tadi pada nyimak enggak? Nyimak ya, bener nyimak ya, bener janji ya. Soalnya nih kita mau masuk ke segmen Ustadz bertanya loh. Ya, benar begitu Ustadz Maulana, betul kan? Pokoknya kalau ada yang tidak menyimak, dia yang ditanya. Boleh silakan. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Masya Allah. Ayo, siapa Ustadz? Saya sih pinginnya nunjuk bapak-bapak ya. Oh, bapak-bapak boleh. Yang mana mic-nya Ustadz? dong. Ini mic-nya. Tapi sebelum kita tunjuk bapak-bapak. Wah, kayaknya bukan baiknya bapak-bapak ibu ini aja mah. deh. Nah, kan bener. Silakan Bu. kasih. Iya. Pak Ustadz. Perkenalkan nama dulu Bu, Iya, Bu, silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suci Ningsih dari Majelis Talim Tahlil Baitur Rohmah Pemalang. Pemalang. Ibu, saya mau tanya. Manusia kan tidak lupa pasti berbuat dosa, kemudian berulang lagi dosanya. Menurut Ibu, apakah langsung bertobat atau nunggu aja deh? Kan pasti berdosa lagi. Nah, gimana tuh Bu? Iya Pak Ustadz, menurut saya tobatnya kalau saya sudah siap. Hah? Loh? Iya Pak Ustadz, Oh, kenapa? karena
tobat tomat dan tobat maksiat itu sia-sia saja Pak Ustadz. Kalau tobat, kemudian besok maksiat lagi, jadi percuma tobatnya. Iya. Makanya ibu ntar-ntar aja gitu kalau udah siap. Iya dong, kalau sudah siap. Bagaimana aku ya? bahas Aduh, dulu ya. Ibu Mika boleh buat saya lagi Bu. Iya bingung soalnya Bu Ustadz, silakan boleh dijelaskan kalau gitu ya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan besar buat kita. Untuk senantiasa bertaubat. 1, 2, 3. Bertaubat. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Ulangi apa Bu? Yang kenceng. Karena salah dan lupa inilah manusia bisa terjerumus dari dosa. Dia tahu tapi lupa. Dia tahu tapi lalai. Makanya taubat. Ibu, tiap hari nyapu enggak? Tiap hari lap jendela enggak? Nah, kalau begitu enggak usah deh, kan besok pasti berdebu lagi. Tapi kalau kita lap tiap hari jadi aman. Meskipun ada debu besoknya tetap kita lap aman. Tapi kalau dibiarkan berlarut-larut debunya menempel, tidak mungkin kemoceng lagi pakainya. Tidak mungkin lagi lap yang dipakai. Tapi sudah menggunakan udah karatan dan sebagainya. Makanya tobat itu tiap saat. Tiap saat. Bahkan sesudah salat pun kita bertobat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Bahkan sesudah salat kita baca istighfar. Berapa kali istighfar kalau sudah salat? 3 kali. Karena 3 yang ditobatkan. Tobatkan bacaannya, tobatkan gerakannya, tobatkan ingatnya. Jangan sampai waktu kita salat gerakan kita ada yang bermasalah. Ingatan kita bermasalah, apalagi bacaan kita. Mohon maaf tanpa menggurui. Jangan pernah menunda-nunda tobat karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Jangan pernah tunda-tunda tobat karena ketika orang berdosa seakan-akan imannya tercabut saat itu. Karena tidak mungkin orang berdosa di saat itu ada imannya. Maka kalau orang mengulangi dosa, dia senantiasa mengeluarkan iman pada dirinya. Maka jangan pernah berbuat dosa. Karena ketika engkau berbuat dosa, di saat itu imanmu sedang keluar. Oh ya Allah. Mau tidak berdosa? Mau. Sholat. Mau banget sholat ya. Mau tidak berdosa? Mau. Berpuasa. Masya Allah. Karena orang berpuasa senantiasa merasa diawasi Allah. Tapi Ustadz aku kepengen tomat loh. Karena tomat tuh enaknya digado sama cabai rawit. Iya. Sama terasi sama gula merah dikit. Nah, itu jadi apalagi kan kalau, waduh. Gak usah dibahas deh. Apalagi kalau tomatnya dibakar dulu. Terima kasih Ustadz Maulana, boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Aduh aku juga jadi gagal fokus nih sama sambal. Ya udah deh kalau gitu jamaah, tadi kan Ustadz kita sudah bertanya nih sama jamaah yang di studio. Kali ini giliran nih jamaah yang di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Makanya langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya Bapak dan Ibu tunjuk tangannya. Siapa? Masya Allah Bapak yang di tengah-tengah nih yang paling atas paling semangat. Karena Bapak tidak ditanya, dia yang bertanya. Boleh Bapak maaf ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rusmani dari Jamaah Tahlim Baitul Taqwa Pemalang. Baitul Jamaah Rahmah. Tahlil. Jamaah tahlil, jamaah taklim nih. Jamaah Taklim. Jamaah majelis talim atau jamaah Majelis tahlil? Talim. Oh majelis talim. Iya, iya. Baitul Taqwa Baitul Rahmah Pemalang. Gak apa-apa boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah silahkan Pak pertanyaannya kalau gitu. Bertanya kepada Bapak Ustadz Sam. Nggih. Tolong mohon izin Pak Sam. Nggih, Pak. Bahwa tobat harus mandi dulu agar bersih. Nggih. Tolong niatnya bagaimana agar kami betul-betul melaksanakan agar tobat kita betul-betul
bersih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ustadz, emang ada mandi tobat ya? Mandi taubat, Oh, baik. boleh kalau gitu Baru penjelasannya. kali ini saya tahu Bismillahirrahmanirrahim. ada jamaah tahlil datang ke sini. Jamaah tahlil. Tapi guru Ustaz Maulana Utsman, bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 222 menjelaskan perihal haid, karena haid juga salah satu penyebab yang mewajibkan, mengharuskan seorang muslim mandi setelahnya untuk mensucikan dirinya. Ada beberapa hadas besar yang mengharuskan seseorang harus mandi setelahnya biar bisa ibadah lagi setelahnya. Tapi perihal tentang taubat ini ada beberapa pendapat ulama. Di antara pendapat ulama ini ditarik dari beberapa kejadian yang terjadi di masa baginda Nabi SAW. Seperti seorang Thumamah Al-Hanafi. Beliau ketika bertaubat, beliau mandi baru bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian ada lagi seorang bernama Qais bin Asim. Beliau pun mandi lalu berjumpa dengan Nabi SAW dalam rangka pertaubatannya. Namun beberapa orang di antaranya itu juga tidak mandi bertemu dengan Nabi SAW, lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang ini tadi masuk Islam, dia bersyahadat tapi dia tidak mandi. Maka Nabi SAW menjawab bahwasanya syahadatnya, masuk Islamnya dia itu sudah termasuk pensucian dirinya. Maka ada sahabat yang mandi, ada pula sahabat yang tidak mandi. Dari sini ulama menarik kesimpulan, termasuk di antaranya Imam Al-Qushairi, beliau mengatakan taubat itu substansinya memiliki 3 hal. 1, menyesal. Maka kalau tadi kita bahas salah satu kasih sayang Allah itu adalah menerima taubat, salah satu lagi kasih sayang Allah adalah menumbuhkan penyesalan dalam hati seseorang habis berdosa. Jadi kalau masih ada penyesalan dalam dirinya ketika dia habis berdosa, berarti dia masih dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dikhawatirkan adalah ketika orang berdosa lalu tidak ada lagi penyesalan dalam dirinya, udah biasa aja begal orang, ngambil hak orang, nyakitin hati orang, zalimin orang, tidak ada penyesalan dalam dirinya, berarti hati-hati. Pada saat itu sudah tidak ada kasih sayang Allah di dalam hati orang tersebut. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, dari 3 hal ini tidak ada mandi di dalamnya. Berarti kata ulama, termasuk Imam An-Nawawi di dalamnya, mandi ketika bertaubat hukumnya bukan harus, bukan wajib, tapi hukumnya dia termasuk adalah al-ghasal al-masnunah, mandi yang disunnahkan. Apa maksud sunnah ini? Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Yang namanya sunnah pasti ada manfaatnya. Yang namanya sunnah pasti ada pahalanya. Bagaimana niatnya? Mandi seperti biasa, seperti mandi sunnah Jumat. Tapi niatnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan mandi ini saya juga lebih kuat untuk bertaubat. Gitu Masya dalam hati. Allah. Jadi hukumnya sunnah ya Ustadz. Sunnah. Terima kasih penjelasannya. Siap, sama-sama Betari. Bapak sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Jamaah. Masya Allah.
Allah. Jamaah tahlil. Ustadz Lain Maulana. lagi namanya, Baitul. Iya. Ustadz Maulana mohon maaf ini katanya mau ada info peringatan darurat lainnya. Peringatan darurat buat kita semua, segeralah untuk bersedekah. Karena sedekah itu Masya Allah tabarakallah amalan yang senantiasa diinginkan oleh penduduk kubur untuk kembali mau dihidupkan supaya bisa bersedekah. Masya Ada Allah. caranya. Gimana dengan tuh? cara berdonasi. Masya Maka Allah. CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo cepat. Tuh, udah dikasih tahu Ustadz Maulana, jangan sampai nggak donasi ya, biar makin berkah ya Ustadz Makin ya. berkah, apalagi Masya sasarannya Allah. tepat. Terima kasih banyak CT Arsa. Ayo semua berkah. Iya, dan jangan kemana-mana ya, aku mau donasi dulu. Tetap di Islam itu Indah, Jamaah all Jamaah. Alhamdulillah. Donasi dulu Allah, itu yang di belakangnya tato kan, bukan tempelan stiker ya, Masya Allah. subhanallah. Untungnya Nabi sudah ngingetin innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat daripada luarnya. Masya Allah, tapi Ustadz kadang tuh kita suka nyepelein, misalnya umur masih muda, harta masih banyak, badan masih sehat, ntar aja lah taubatnya. Gimana ya caranya supaya kita tuh keluar dari sikap seperti itu gitu. Jadi nggak perlu diperingatin dulu sama Allah untuk tobat. Silahkan penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Al-Quran surah An-Nur ayat 31, ayat yang begitu panjang kita harus menyelesaikan karena kesimpulannya ada pada akhir ayat. Watubu ilallahi jami'a, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang punya iman di dalam hatinya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi taubat ini bukan hanya tentang peringatan darurat. Bukan hanya tentang peringatan darurat, tapi taubat ini tentang keberuntungan seseorang.
baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka kalau ditanyakan bagaimana agar diri kita ini sadar untuk bertaubat tanpa harus nunggu peringatan darurat dari Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tipsnya yang pertama, sering-seringlah engkau ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu adalah sesuatu yang dicintai, sesuatu yang mustahab disunnahkan. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya seseorang yang ziarah kubur itu adalah orang yang senantiasa akan mengingat kematian. Tiada orang yang ziarah kubur setelah ziarah kubur makin cinta dunia, tiada. Mereka yang habis ziarah kubur tentu saja mereka akan mengingat kematian. Bukan hanya ziarah kuburnya, tapi seluruh prosesi yang mengantarkan ke kuburan. Kalau ada tetangga yang meninggal dunia, ada seorang yang meninggal dunia, engkau datang ke sana, engkau takziah, engkau solati, engkau antarkan jenazahnya, maka insya Allah itu tanpa harus dapat peringatan darurat, insya Allah akan membuat kita memikirkan tentang kematian. Yang kedua, sering-seringlah engkau datang membesu orang yang sedang sakit di rumah sakit. Karena di sana kita dapat peringatan darurat dari Allah. Ya Allah ya Rabb, dahulu aku ingat orang ini sehat banget, orang ini kuat nih, bahkan badannya bagus, tapi ternyata bisa juga sakit tanpa harus nunggu tua. Dan yang ketiga, sering-seringlah main liatin orang di penjara. Sehingga engkau mensyukuri kebebasan yang dikasih sama Allah. Berarti harus sering-sering ke kuburan, rumah sakit dan penjara. Betul, gitu ya? atau minimal lihat di sosmednya. Kalau kita lihat ya anak-anak Gaza tuh, subhanallah, orang mau sholat setengah mati, pasti kita ngingetin ya Allah, orang di sana setengah mati mau sholat, kita di sini ya Allah, masjid banyak. Jadi pergunakan kuotanya untuk arah situ ya. Betul, Masya Allah. Terima kasih Siap, penjelasannya. sama-sama, Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Ibu, Bapak udah paham sama yang tadi dijelasin guru-guru? Udah? Ragu kan? Ya udahlah kalau gitu aku mau tes umbak. Makanya kita masuk ke segmen Ustadz bertanya dong ya. Begitu? Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah, supaya Ustadz. lebih adil, karena tadi mau ditanya di sini, untuk saya tidak tanya Bapak dari majelis taklim. Silakan Mega. Siapa Saya tahu mau di sini tanya juga ada Ustadz. Ibu yang ada di sini. Ayo, jeng. Iya, Masya Ibu. Allah. Silakan berdiri Bu. Nah, perkenalkan nama. Tuh lagi orang di rumah lagi nonton tuh. Iya Bu, silakan. Nah, ayo Ibu. Nama saya Umaratul Hasanah Ya. dari Jamaah Masjid Baitur Rahmah. Oh, Baitur Rahmah ya. Iya, Ibu. Saya mau nanya Bu. Ibu kan segala sesuatu pasti ada syarat-syaratnya. Ya, Apakah taubat itu butuh syarat? bukannya taubat itu cukup memperbanyak istighfar, itu udah termasuk taubat Ustadz? Oh, benar begitu Ustadz. Begitu juga ya. Kalau Ibu beli garam, ya mana yang asin? Ayo. Apa mereknya atau dalamnya? Dalamnya. Oh, berarti harus diapain dulu Bu? Harus dicicipin dulu. Dibuka dulu. Oh, dibuka. Ya Bu, dibeli dulu gitu. Iya. Kalau Ibu cuma membaca garam, tapi tidak buka. Iya, Ibu ini nggak mau ngasih mic ke saya Bu. Iya Bu. Iya. Mohon maaf Bu, itu telunjuknya kejepit Bu. Saya ya. Ibu istighfar, astagfirullahaladzim, tapi cubit anaknya, astagfirullahaladzim. Oh, jadi gimana dong kalau gitu? Iya. Silakan penjelasannya Ustaz. Iya, astagfirullahaladzim, main gaple, astagfirullahaladzim. Nah, tuh. Yang mana tobat itu harus tulus. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat itu harus ada syaratnya. Masya Allah tabarakallah, kita mendapatkan banyak ulama yang mengajarkan kita tentang tobat ini. Syaratnya tobat. Ibnu Katsir menjelaskan gini. Hindari, sesali, berjanji. 1, 2, 3. Hindari, sesali, berjanji. 1, 2, 3. Hindari, sesali, berjanji. Mau tahu? Kalau dosa itu ada di hadapanmu, maka hindari. Kalau dosa ada di hadapan kita, maka syaratnya hindari dosa itu. Dan dosa yang pernah kita lakukan, sesali. Jadi yang dihindari dosa yang akan datang. Yang di depan kita. Aku tidak akan lakukan. Betul tidak? Kalau dosa yang sudah dilakukan, sesali. Dan dosa yang akan datang, berjanji untuk tidak mengulangi.
berdasarkan pengalaman. Maka ganti pergaulannya, hindari tempatnya, datangi tempat yang menyebabkan kita bisa bertobat. Tadi udah jelas Kang Ustaz Sam tadi, pergi ke masjid, pergi ke kuburan dan sebagainya. Jadi syaratnya 3, hindari dosa itu jikalau ada di hadapanmu. Sesali dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Astagfirullah. Gitu. Dan dosa yang akan datang, engkau bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi ada lagi syarat berikutnya, Bu. Apa syarat berikutnya? Jikalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, apalagi haknya sesama, maka selesaikan dan tunaikan. Jadi gerakannya gimana? Hindari, sesali, berjanji. Masya Allah. Hindari, sesali, berjanji. Masya Allah Ustaz, terima kasih penjelasannya. Tepuk tangannya dong jamaah. Tadi Ustaz Maulana semangat banget, aktif banget. Jadi jamaah juga harus semangat ya, Masya Allah. Nah tadi kan udah guru-guru kita nih yang bertanya ke jamaah. Sekarang gantian ya, jamaah kalau mau bertanya boleh. Makanya yuk langsung aja kita masuk ke segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tunjuk tangan, hayo siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Siapa ya? Ibu mau tanya Bu? Ayo Bu, silahkan Bu. Hah? Iya Masya Allah Ibu. Kacamatanya keren sekali. Lipstiknya udah merah. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti dari Majelis Taklim Baitur Rahmah Pemalang. Masya Allah, tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Boleh Bu, apa pertanyaannya? Tanya dong Pak Ustadz. Iya. Khusus kepada izinkan Habib Usman. Boleh, silakan mau Ibu. bertanya. Di dalam satu rumah ada yang berdosa, tapi belum bertobat. Bagaimana dalam satu rumah itu apakah dosa semua? Padahal dosa itu ditanggung oleh masing-masing individu. Iya juga ya. Terima kasih. Iya. Iya, yaudah. Makasih ya Bu pertanyaannya, Iya, Masya Allah. Keren banget. Iya Bu, iya salim dulu nih. Iya makasih ya Ibu. Boleh tepuk tangannya lagi, Masya Allah. Gimana nih Habib, satu rumah berdosa juga atau gimana? Silahkan penjelasannya. Afwan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Betari, Ibu Masya Allah pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila seseorang berdosa, apakah di rumah tersebut yang melakukan dosa atau keluarganya akan terkena dampaknya, atau keluarganya akan tertimpa musibah, bala, wabah dan lain sebagainya? Yang pertama, ketika seorang berdosa, dosanya itu untuk dirinya dulu. Untuk dirinya dulu. Wala tazarru wazaratun wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi untuk dirinya dulu. Tapi kalau misalkan kita memiliki anak kita tidak didik dengan didikan agama. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin atas istrinya, keluarganya dan semuanya. Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak mendidiknya, tidak mengajarkannya, maka orang tuanya berdosa, suaminya berdosa. Suami tidak mendidik istrinya, suami berdosa. Suami tidak mendidik anak-anaknya, suami berdosa. Istri tidak mendidik anak-anaknya di rumah ketika suaminya tidak ada, maka istrinya pun berdosa. Semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan seorang hamba ketika dia sudah balik, ketika dia sudah balik, orang tuanya sudah nasehatin, orang tuanya sudah ngasih tahu, tapi dia memang tidak bisa dinasehatin. Dia tetap di luar bermaksiat, berbuat dosa, dosa yang ditanggung oleh dirinya masing-masing. Tetapi di sini pertanyaannya menarik, ada pertanyaan luar biasa. Siapa orang
yang ada maksiat dalam rumahnya, apakah dalam rumah itu akan kena bala, wabah, musibah? Akan terkena dosanya, dampaknya. Musibahnya terkena. Bukan hanya dalam rumahnya terkena dosanya atau dampak musibahnya, tetapi lingkungannya pun kena. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita yang berzina, judi, khamar, maka lingkungan itu terkena dampak wabah musibahnya. Kan kita tahu bahwasanya musibah itu ada yang dilakukan dengan tangannya dan perbuatannya sehingga Allah memberikan hukuman kepadanya. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ketika manusia tersebut melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat di daerahnya, maka 40 rumah tersebut akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, ketika kita memiliki RT, RW dan lain sebagainya, minta tolong sama mereka. Ayo, di lingkungan ini ada maksiat, di lingkungan ini ada perbuatan judi, lingkungan ini ada perzinahan. Kalau kita mampu, maka kita tegur dengan cara yang baik. Kita nggak mampu, biar RT dan RW-nya menegurnya. Untuk apa? Membersihkan lingkungannya terhadap kemaksiatan yang ada. Itulah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah ridha kepada kampung itu dan Allah kasih keberkahan bagi kampung itu. Bukan hanya kampung itu, tempat tinggalnya, negerinya, daerahnya, kotanya, lingkungannya. Kalau misalkan seandainya kita berusaha untuk menegakkan yang baik dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi kebaikan negeri tersebut. Tetapi apabila kita tidak bisa menegakkan sebuah syariat agama yang di dalamnya mengajarkan kebaikan terhadap lingkungannya, maka suatu saat nanti akan terjadi wabah, bala, musibah yang terjadi pada daerahnya. Makanya wajib bagi kita untuk menasihati dan mengajak kepada kebaikan. Betul, Masya Allah. Ibu cukup jelas ya Bu penjelasan dari Habib tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ayo tunjuk tangannya. Ayo siapa? Mana tunjuk tangannya? Ayo jangan malu-malu, siapa? Ayo masih pagi kok ini, masih segar. Ibu yang sini deh kalau gitu, biar semangat. Ayo Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Maya dari Majelis Taklim Baitur Rahmah Pemalang. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ibu Siti. Mohon izin kepada Ustadz Sam. Nggih Bu, semangat Bu. Iya Bu, begini apa, Bu? Ustadz yang Iya, saya Bu. tanyakan. Ada waktu utama untuk bertaubat dan di waktu itu langsung diterima. Kapan itu Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan itu Ustadz? Silahkan penjelasannya. Tapi guru kami Habib Utsman Ustadz Maulana Bitari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Adakah waktu yang namanya untuk bertaubat? Maka berdasarkan ayat tadi wadhannun dan dhunnun Nabi Yunus alaihi salam idz dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kampung Nainawa sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus alaihissalam diberikan peringatan darurat dengan cara masuknya beliau ke dalam perut ikan.
Lalu perut ikan itu membawanya ke dasar lautan yang sangat gelap di tengah malam yang gelap gulita. Maka disebutkan wanada fil dhulumat, fanada fil dhulumat. Maka beliau pun berdoa di dalam kegelapan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada saat itu juga Nabi Yunus alaihissalam Dhunnun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kapan waktu yang tepat, pada saat engkau sadari itu dosa, paling tepatlah bertobat di situ. Ya Allah, ternyata saya nyakitin orang tadi. Ya Allah, ternyata saya ninggalin sholat. Ya Allah, ternyata saya lalai dari sholat. Ya Allah, ternyata lagi azan saya ngobrol. Langsung tobat di situ. Masya Kenapa? Allah. Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu langsung taubat. Tapi kalau ditanyakan adakah waktu-waktu utama? Ada waktu-waktu utama. Kapan tuh, Waktu Ustaz? utama seperti sepertiga malam. Itu waktu utama antara adzan dan iqamat. Waktu-waktu utama. Tapi nggak usah nunggu sepertiga malam. Siapa tahu baru tengah malam udah mati. Nauzubillah. Siapa tahu baru maghrib udah meninggal. Iya, benar juga. Jadi pada saat melakukan dosa, sesaat ketika kita menyesali, menyadari, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Dan tandanya juga kalau kita menyesali dan menyadari artinya Allah masih sayang sama kita. Betul Masya sekali. Allah. Terima Siap. kasih Ustadz penjelasannya. Terima kasih Betari. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Ayo ibu-ibu, bapak-bapak tunjuk tangannya. Siapa? Ayo yang mau tanya siapa nih? Yang di sebelah sini lagi, paling semangat nih ibu-ibunya yang di sini. Ibu, yang paling atas, mohon maaf. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Perkenalkan nama saya Ibu Sumarti dari Majelis Taklim Pemalang. Masya Allah Ibu Sumarti boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Izin mau tanya ke Habib Usman. Boleh Ibu, silakan Ibu. Habib, apakah tobat itu bisa menghapus semua dosa besar yang dilakukan? Atau tobat itu hanya bisa menghapus dosa-dosa yang kecil aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Habib boleh langsung dijawab, Ya, silahkan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, minta ampunanlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai, katakanlah, wahai siapa mereka? Hamba Allah yang mereka melampaui batas terhadap dirinya. Ingat bahwasanya la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah di dalam tafsiran Nukatul Uyun tafsir Mawardi, aku hapus semua dosa-dosa kamu. Ketika engkau tubu ilallahi taubatan nasuha, minta ampunan kepadaku, mendekatkan diri kepadaku. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau Allah sudah ngampunin kita dan Allah Subhanahu wa taala melihat taubatan kita dengan sebaik-baiknya taubat dan minta ampunan kepada Allah, maka kata Allah, aku ampunin semua dosa-dosanya. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mau dosa yang besar, dosa yang kecil, semua diampuni sama Allah. Masya Allah. Ibu cukup jelas ya? Alhamdulillah. Nah jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema peringatan darurat segera taubat. Jadi tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya, peringatan-peringatan yang
Ya ada yang darurat, ada yang belum darurat. Tapi balik lagi tuh ke gimana kitanya ya jamaah. Bagaimana diri kita untuk terus bertaubat, terus menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita. Agar selalu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridho dan rahmat darinya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah sekarang aku sudah bersama Ustadz Syam dan juga Habib Usman nih jamaah. Aku mau kasih pertanyaan nih, mungkin mewakili jamaah yang di rumah juga ya. Izin bertanya dong Ustadz Habib, seperti apa bentuk-bentuk peringatan dari Allah untuk kita, para manusia nih yang banyak dosa, banyak salah, untuk segera bertobat gitu. Jadi tidak mesti menunggu peringatan darurat baru tobat. Gimana nih? Boleh dari Ustadz Syam terlebih dahulu, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, mereka yang berpikir adalah mereka yang mendapatkan keselamatan ketika berpikir bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oleh karena itu, kalau kalian memahami, kita memahami bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita, maka bersegeralah bertaubat minta ampunan kepada Allah. Buktinya apa? Kita lihat banyak yang berpulang ke rahmatullah, banyak yang meninggal, banyak yang mengalami wabah, musibah dan lain sebagainya. Sehingga kembali kepada Allah mendatangkan keselamatan. Jauh dari Allah mendatangkan keburukan. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus betul-betul memahami diri kita. Bahwasanya diri kita hidup untuk Allah. Mati kita untuk Allah. Dan ibadah kita semuanya karena Allah. Kalau kita memahami hidup kita karena Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan bersegera untuk bertaubat. Bagaimana tandanya kita bertaubat? Adalah duduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam. Mengetahui bahwasanya apa? Bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita dan kita adalah makhluk ciptaan Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali dan hanya kepada Allah lah kami akan berserah diri dan berharap ya Allah izinkanlah kami meninggal dalam keadaan baik dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lihatlah rambut yang udah ubanan. Lihatlah mereka yang sudah ada tanda-tandanya dalam kematian. Tobat minta ampunan kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Boleh Ustadz Maulana nih, kesimpulan tema kita hari ini apa sih? Kesimpulan dari tema kita hari ini peringatan darurat. Segera tobat. Wasari'u ila magfirati min rabbikum jannatul ardu samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah. Ingat, jangan pernah nunda-nunda tobat karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Dan ingat, Allah itu Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena orang yang bertobat itu sebenarnya Allah sangat suka. Allah sangat menyayangi hambanya. Orang-orang yang sadar akan dirinya. Makanya akui kesalahan kita. Akui kehilapan kita. Akui kekurangan kita. Kita tidak dikehendaki oleh Allah untuk bersifat sombong. Tapi akui kita ini tidak lepas dari dosa. Masya Allah, kalau ada istilah nobar nonton bareng, mabar makan bareng, ini istilahnya tobar-tobat bareng ya Masya Allah. Terima kasih banyak jemaah sudah menonton Islam itu Indah sampai selesai. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi. Pergi ke pasar, beli ikan teri bersama Biriri. Saya Betari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.